Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk seluruh hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh mengaruniakan keluarga di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita rindu membangun keluarga yang bahagia? Bagaimana keadaan keluarga kita saat ini? Ketika kita menemukan bahwa keluarga kita belum merupakan keluarga yang bahagia, apa yang seringkali kita lakukan? Banyak orang seringkali sangat mudah dia mencari berbagai dalih atau alasan dengan menyalahkan banyak hal. Namun tahukah kita, tetangga yang kita pandang lebih enak, apakah dia tidak punya masalah? Orang-orang yang punya pekerjaan yang lebih baik, apakah mereka bebas dari pergumulan? Apakah dengan keadaan yang lebih baik itu akan menjamin bahwa tidak akan ada lagi masalah selanjutnya? Apakah dengan harta yang banyak pasti menjawab dan dapat membeli semua solusi? Lalu bagaimana, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh membangun satu keluarga yang bahagia? Maka kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu boleh mengingatkan dan boleh mengajarkan kepada kita banyak hanya satu jalan, yaitu apa? Ketika kasih Tuhan itu hadir di tengah-tengah hidup kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Maka kasih Tuhan itu yang telah mengasihi kita akan memampukan kita boleh mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, membuat kita menjadi orang-orang yang dikuasai kasih Tuhan sehingga kita sadar, kita membenci dosa, kita menjauhi segala kecemaran dan percabulan, dan kita rindu hidup di dalam kasih Tuhan itu. Tidak ada cara lain, saudara-saudaraku, kecuali kasih Tuhan hadir di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kasih Tuhan itu sudah hadir dalam hidupmu, saudaraku? Hanya ketika kasih Allah itu hadir, maka kebahagiaan sejati itu akan hadir di dalam keluarga kita. Mengapa? Karena kita telah dikasihi Allah. Orang-orang yang bisa mengasihi adalah orang-orang yang telah terlebih dahulu dikasihi. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang 10 dan 11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan, karena hanya kasih Tuhan yang memberikan kita anugerah boleh mengasihi keluarga kita, di mana kebahagiaan sejati Tuhan boleh karuniakan. Keluarga yang bahagia itu akan terbangun bukan dengan kehadiran harta, bukan dengan keadaan yang lebih baik, bukan dengan pekerjaan yang menjanjikan, bukan juga dengan kondisi tanpa masalah. Keluarga yang bahagia itu akan terbangun ketika kasih Allah itu nyata di dalamnya. Meskipun kita mungkin tidak punya banyak harta, meskipun keadaan kita kurang baik, meskipun pekerjaan kita kurang menjanjikan, atau bahkan meskipun masalah hidup ada saja yang mampir. Namun jika kasih Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita, maka di tengah-tengah seluruh badai hidup kita tetap dapat melaluinya. Sebab Allah hadir dan kasih-Nya itu dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita. Tahukah saudaraku, berapa besar harga kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita itu? Bukan sebesar emas dan perak, namun harganya itu adalah sebesar nyawa anak tunggal Bapa di sorga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mencurahkan darahnya membersihkan hidup kita dan menyerahkan tubuhnya terpecahkan untuk boleh menebus hidup kita dari dosa dan memberikan pemulihan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kiranya kita disadarkan betapa Allah mengasihi kita, dan marilah kita hidup dalam kasih itu dan menyatakan kasih Allah, khususnya kepada keluarga kita, dengan hidup mengasihi istri dan anak-anak kita di dalam Kristus Yesus,
Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Dia tinggalkan surga mulia. Dia tahu tujuannya.